Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi tentang ruang metrik, yaitu tentang himpunan yang dense. Nah, pada kali ini, himpunan dense ini berhubungan dengan apa yang kita telah pelajari pada topologi ruang metrik, yaitu klosur. Nah, di sini saya menuliskan klosur dari A sebagai A bar ini. Kalau saya review ulang, X itu anggota A klosur jika dan hanya jika ini ya, untuk setiap bilangan L positif berlaku bola pusat X dan jari-jari R jika kita iriskan dengan himpunan A itu tidak kosong. Ya, ini adalah definisi dari titik klosur ya. Nah, ini tidak kosong berarti ini ya. Ada isinya, yaitu ada A anggota A sedemikian sehingga A anggota bola dengan pusat X jari-jari R. Berarti A ini memiliki sifat jaraknya dengan X itu kurang dari R ya. Sedikit review untuk titik klosur. Baik, kita lanjut ke himpunan yang dense. Itu kita diberikan ruang metrik XD. Nah, A subset X itu dikatakan dense di X jika ini A klosur sama dengan X. Nah, jika kita perhatikan berarti semua titik klosur himpunan A itu adalah kalau ini yang definisi ini berarti setiap X anggota X itu merupakan titik klosur dari A. Ya, berarti dengan demikian kalau kita berikan ini berarti untuk setiap X di X dan untuk setiap L positif ini ya, BXL iris A tak kosong. Nah, ini adalah konsekuensi dari himpunan yang dense. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya definisi dari himpunan yang dense. Ya, ini yang saya ungkapkan tadi. Jika A dense, maka setiap bola terbuka di X memuat suatu anggota A. Ya, ini selanjutnya kita lanjutkan dengan beberapa contoh himpunan yang dense. Contoh pertama pada pada ruang metrik biasa yaitu R, itu himpunan Q itu dense. Jadi ini kita berbicara pada ruang metrik R dengan metriknya yaitu metrik yang harga mutlak ya. Nah, kita ingat kembali dari sifat bilangan real itu kalau kita punya dua bilangan real X dan Y dengan X kurang dari Y, kita bisa temukan kita bisa temukan suatu R anggota Q, ini maaf, bukan real ya, tapi lebih spesifik kita dapatkan bilangan rasional R sehingga R itu berada di antara X dan Y. Nah, dengan sifat ini berarti kita bisa buktikan bahwa kita akan buktikan Q itu dense, yaitu kita akan buktikan klosur dari Q itu adalah R. Berarti kita ambil dulu sembarang R di R, mungkin kita X saja ya. Ambil X di R, kita tunjukkan dia adalah titik klosur dari Q, yaitu setelah kita ambil X anggota L, kita ambil epsilon positif. Nah,
Terus kita mau tunjukkan B bola pusat X, Y, epsilon Y itu tidak kosong. Nah, sekarang gimana membuktikan ini tidak kosong? Nah, kalau kita ingat kembali pada ruang metrik biasa, persekitaran dari X itu bentuknya adalah interval ya. Jadi kalau di sini X, berarti bola pusat X, Y, epsilon adalah interval ini ya. Interval terbuka ini pusatnya X, lalu ujung paling kanannya adalah X plus epsilon, dan ujung paling kirinya adalah X min epsilon. Nah, tugas kita adalah mencari bilangan rasional yang ada di dalam interval ini, berarti kan. Nah, ini siapa bilangan rasionalnya? Nah, tentu saja dari sifat bilangan real di atas ini, kita ada jaminan R itu pasti muncul. Itu kita ambil saja dari sifat bilangan ini, berarti di antara X dan X plus epsilon pasti ada R anggota Q yang berada di antara mereka. Nah, dan tentu saja menurut sifat ini berarti eksistensi R dijamin, yaitu ada, dan juga himpunan ini berarti tidak kosong. Nah, dengan demikian dapat kita tunjukkan bahwa pada ruang metrik biasa R, himpunan Q itu dense. Baik, kalau sudah kita lanjutkan ke contoh yang berikutnya. Di sini saya ubah sedikit metriknya, yaitu metrik diskrit. Jadi himpunan real kita saya lengkapi dengan metrik diskrit. Nah, di sini himpunan Q tidak dense. Kita lihat dulu penyebabnya. Ini saya hapus dulu beberapa. Oke. Kalau diingat kembali, untuk membuktikan Q itu dense, berarti harus tunjukkan setiap anggota bilangan real adalah klosur dari Q ya. Nah, di sini bagaimana kalau metriknya kita ubah ke metrik diskrit? Nah, kita lihat dulu mengapa tidak dense. Nah, di sini untuk menunjukkan kesamaan berarti harus mengambil sembarang X anggota real, tunjukkan untuk setiap epsilon berlaku ini. Nah, di sini kita perhatikan dulu. Untuk memberi ini, kita perhatikan dulu bilangan akar 2 ya. Jadi X-nya kita ganti akar 2. Akar 2 bilangan real ya. Tapi dia bukan bilangan rasional. Kita mau cek apakah untuk setiap epsilon yang diberikan, kita mau cari dulu epsilon, sehingga bola dengan pusat X, Y, epsilon di XG itu sama dengan kosong. Kita tunjukkan ini kosong. Nah, kalau kita perhatikan pada ruang metrik diskrit itu berlaku ini ya, untuk bolanya itu sangat khusus, yaitu kan metriknya itu nilai metriknya kalau tidak 0 ya 1 ya. Ini kan berarti metriknya itu DXY itu bernilai 1 ketika X dan Y berbeda, dan 0 ketika mereka sama. Berarti dari definisi metriknya itu berimplikasi pada bola persekitarannya ya, yaitu jika E-nya epsilonnya kurang atau epsilonnya kurang dari 1,
tapi lebih dari 0 berarti mau tidak mau bolanya isinya hanya X saja ya. Dan ketika epsilonnya 1 atau lebih, berarti bola persekitarannya berisi semuanya ya. Keseluruhan dari uang metrik. Nah, kalau kita perhatikan berarti kita akan pilih epsilon yang kecil saja, yang kurang dari 1. Berarti kita untuk menunjukkan AK2 bukan titik closure dari Q, berarti kita harus ini ya, harus pilih R sama dengan setengah. Atau epsilon sama dengan setengah. Nah, dengan memilih epsilon sama dengan setengah, berarti ini ya, bola pusat AK2 terus jari-jari epsilon itu hanya berisi AK2 saja. Dan tentu saja ketika bola ini diiriskan dengan Q, pastilah kosong. Nah, dengan demikian AK2 ini bukan anggota closure dari Q. Dan pada magnetic discrete R, Q ini tidak dense. Ini adalah penjelasan dari mengapa Q tidak dense pada ruang magnetic discrete R. Dari dua contoh pertama ini kita bisa lihat bahwa di ruang metrik yang sama, subset yang sama, tetapi jika kita menggunakan metrik yang berbeda, sifat densitas itu bisa berbeda gitu. Contohnya di dua ini ya. Kalau yang tadi pada ruang metrik biasa dia dense, tapi di ruang metrik discrete dia tidak, Q tidak dense. Berarti pada metriknya juga berperan penting ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan pada ruang metrik biasa lagi. Kita lihat untuk interval terbuka, yaitu himpunan M, interval terbuka AB, itu tidak dense. Nah, ini kalau saya gambarkan bundle, misalkan gambar pada bundle, berarti saya gambarkan ini ya, saya cuplik garis bundle. Jadi kalau di sini A, sini B, kan ini himpunan M ya. Nah, ini secara kasat mata bisa kita lihat ya, ini M bar tidak, M closure itu tidak mungkin sama dengan keseluruhan bundle. Karena apa? Karena kita bisa saja mengambil suatu titik di sini, katakan X. Nah, dan kita bisa buat. Nah, ini metriknya metrik biasa, berarti kita bolanya berbentuk interval ya. Kita bisa buat interval yang cukup kecil sehingga tidak beririsan dengan M. Ya, misalkan kita buat beginilah katakan dengan suatu epsilon ya. Ini epsilon. Ini kan cukup kecil sehingga tidak beririsan, ini B. Epsilon tidak akan beririsan dengan M. Oke, ini sekilas untuk idenya ya. Dan mungkin, nah gimana kita bekerjanya? Ya, kita mulai saja dengan ini. Jadi kita harus pilih X dulu ya, pertama ya. Lalu kita pilih epsilon yang memenuhi. Nah, ini kita, karena bilangan nil itu juga untuk batas kirinya itu tidak terbatas ke bawah ya. Jadi kita bisa pilih X itu katakan A min 2. Kita pilih X-nya A min 2. Kalau X-nya itu A min 2, berarti
jaraknya X dengan A kan 2 ya berarti ya. Nah, kita bisa ambil epsilonnya 1. Epsilonnya 1 berarti kan cuma di sini ya. Nah, jadi dengan demikian bola pusat X jari-jari 1 itu adalah interval A-3, A-1 ya. Dan ini sudah jelas jika kita iriskan dengan M itu pasti kosong. Nah, untuk mempertegas buktinya kita bisa saja melakukan pengandaian, berarti kita andaikan Y anggota bola pusat X jari-jari 1 irisan M. Berarti apa yang terjadi jika Y anggota irisan dua himpunan ini? Berarti Y berada di antara A-3 dan A-1. Lalu Y juga berada antara A dan B. Dan ini jelas merupakan suatu kontradiksi ya, karena tidak mungkin Y berada di ini merupakan kontradiksi karena jika kita gabungkan kedua pernyataan ini berarti kita punya ini ya. Kan A-1 pasti lebih kecil dari A. Nah, berarti tidak melanggar ini ya, sifat bilanir. Masa Y kurang dari Y kan tidak mungkin. Jadi mereka irisannya mereka terjadi kontradiksi, berarti irisannya kosong dan himpunan M tidak deks. Jadi kita bisa dapat semacam ide ya, kalau misalkan hanya suatu subset yang di sini saja itu tidak bisa menjadi himpunan yang deks. Berbeda dengan Q tadi. Kalau Q tadi kan selalu ada ya di sepanjang bilangan itu. Baik, selanjutnya kita move ke metode Euclid R2. Berarti D-nya itu yang akal kuadrat itu ya. Nah, di sini himpunan Q2 ini deks. Q2 ini adalah tuple ya. Dia adalah semua pasangan AB di mana keduanya bilangan rasional. Ini kita mau buktikan Q2 itu deks. Kita mau tunjukkan R2 sama dengan Q2 bar. Nah, di sini yang sudah jelas Q2 bar subset R2 ya. Itu sudah jelas. Tinggal kita buktikan sebaliknya, yaitu R2 subset Q2 bar. Untuk itu kita ambil sembarang X anggota R2. Kita namakan X-nya X1, X2 untuk memudahkan penghitungan. Lalu kita ambil juga L positif. Nah, di sini yang kita mau adalah BXL. Kita mau tunjukkan ini saat diiriskan dengan Q2 itu tak kosong. Tak kosong ini berarti kita mau cari suatu Y anggota Q kuadrat, katakan Y itu A, B. Kita mau tentukan Y. Berarti ini terdapat Y. Sedemikian sehingga jarak Y dengan X itu oleh metode Euclid kurang dari R. Nah, kalau kita bisa tunjukkan ini ya, sehingga D XY kurang dari R. Nah, kalau kita bisa tunjukkan ini berarti Y anggota BXR dan ini pernyataan ini terpenuhi. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Oh ya, ini kalau mau disamakan
tuliskan dalam definisi metriknya, berarti ini ya, akal kuadrat dari X1 min A pangkat 2 tambah Y1 min B kurang pangkat 2 itu kurang dari R. Atau jika kita tidak mau berurusan dengan akal kuadrat, kita bisa tunjukkan pernyataan yang ekuivalen, yaitu kita tunjukkan ini ya, kita kuadratkan masing-masing luas sehingga kita boleh, jadi kita ekuivalen saja menunjukkan yang ini. Kalau yang pangkat 2 ini kan kita sudah tidak melibatkan akar kuadrat. Target kita ke situ. Dan bagaimana kita menuju targetnya? Kita lihat selanjutnya ya. Di sini kan kita tahu dari contoh sebelumnya kan closure dari Q itu adalah R ya. Nah, kita lihat X1 itu kan anggota R ya. X1 itu anggota R dan X2 juga anggota R ya. Nah, karena mereka berdua anggota R dan kita punya R itu adalah sama dengan Q closure, berarti kita punya untuk L yang diberikan ini kita punya apa? B X1, L is Q tak kosong ya. Dan juga B X2, R is Q tak kosong juga. Dan selanjutnya kita boleh, karena ini irisannya tak kosong, berarti ada ya elemen di irisan mereka. Ini mungkin saya pindah dulu sedikit. Ke sini. Saya pindah. Ini kan berarti tidak kosong, berarti ada Y1 bilangan nasional dengan jarak Y1 dengan X1 itu kurang dari R ya. Ada ini, sehingga X1 min Y1 kurang dari L, dan ada Y2 bilangan nasional. Demikian sehingga X2 kurang Y2 harga mutlaknya kurang dari R. Di sini tujuan kita adalah mengecek ini. Ini kuadrat plus ini kuadrat kurang dari L kuadrat. Dan sebelum itu kita harus juga memilih Y ya. Kita belum pilih Y-nya. Nah, di sini kita bisa, kalau Anda perhatikan, kan Y1 dan Y2 ini muncul sebagai bilangan rasional ya. Nah, berarti kita pilih saja mereka berdua dulu. Itu Y1 dan Y2 sebagai Y1 sama dengan A dan Y2 sama dengan B. Jadi kita pilih A adalah Y1 dan B adalah Y2. Kita adalah menunjukkan ini ya. Ini kuadrat plus selisih ini kuadrat kurang dari L kuadrat. Nah, kalau kita perhatikan kan ini mau ini diganti harga mutlak juga tidak masalah ya, karena dia adalah nanti juga dipangkatkan 2. Nah, berarti
Di sini, yang di sini kita ganti saja menjadi harga mutlak. Ini harga mutlak X1 min A kuadrat, ini kuadrat ya. Ini kita baru punya pangkat 1 ya. Dan ini kalau kita kuadratkan kan tidak masalah ya. Kuadrat ini tidak masalah. Nah, nanti kan ini penjumlahan ya, berarti nanti dua suku ini harus dijumlahkan. Nah, supaya hasilnya adalah L kuadrat, kita lakukan sedikit pembenahan dulu ya. Kita lakukan pembenahan yaitu dengan kita bukan kurang dari R, berarti kurang dari pas ini kurang dari ini per 2 ya. Nah, untuk mendapatkan nanti waktu dikuadratkan dan dijumlahkan, ini hasilnya menjadi L kuadrat. Nah, untuk itu berarti tadi yang kita punya ini kurang dari R, kita justru harus kita modifikasi menjadi akar kuadrat dari L kuadrat per 2, yaitu R per akar 2. Nah, sampai situ semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Ini kalau kita hapus menjadi ini menjadi L per akar 2. Sebagai konsekuensinya di sini juga harus berubah menjadi L per akar 2 per akar 2. Ini tidak masalah ya, karena L itu adalah bilangan positif, jadi dibagi akar 2 tetap bilangan positif. Nah, dengan demikian kita bisa temukan A dan B-nya yaitu Y1 dan Y2. Jarak mereka itu kurang dari saat jumlah kuadrat mereka dijumlahkan kurang dari L kuadrat. Nah, berarti kita peroleh tadi kan di sini kita kembalikan ke akar kuadrat, berarti kita dapatkan akar kuadrat dari X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat kurang dari R. Ini kembalikan ke bahasa metriknya, berarti ini DXY ya. Dengan demikian pernyataan ini terpenuhi. Ini jadi terpenuhi ya, karena ada Y yaitu Y1, Y2 sehingga jarak Y dan X itu kurang dari R. Berarti bola pusat X jari R itu saat diiriskan dengan Q pangkat 2 tidak kosong. Nah, dengan demikian karena kita ambil X-nya sembarang, L-nya sembarang, berarti ya kita dapatkan Q2 itu dense di R2 relatif terhadap ruang metrik Euclid. Oke. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman. Dan ini adalah tulisan lengkap dari yang saya jelaskan tadi. Saya ubah strukturnya. Struktur penulisannya sudah saya perbaiki sehingga mudah dipahami alur penulisannya. Kalau yang ini tadi kan ya hanya ide-idenya saja. Oke, dengan demikian kita bisa tahu di R2 ada himpunan yang dense yaitu Q2. Lalu nanti Anda bisa melakukan cara yang sama untuk melihat di Rn ya, untuk ini sembarang bilangan asli. Nah, nanti perlu sedikit pembenahan di buktinya sehingga untuk kasus Rn juga terbukti bahwa Qn itu dense di ruang metrik Euclid Rn. Oke, itu adalah contoh-contoh dari yang kita punya. Selanjutnya diperkenalkan konsep ruang metrik separabel, yaitu X itu dikatakan separabel jika X memiliki himpunan A yang dense dan juga A ini himpunan yang countable atau terhitung. Nah, dari contoh-contoh yang kita punya, ruang metrik biasa R itu separabel ya, karena himpunan terhitungnya yang dense itu adalah Q. Kita sudah buktikan Q itu dense. Lalu pada ruang metrik Euclid R2 separabel juga karena himpunan Q2 itu terhitung dan juga dense.
Ini kan Q2 itu kan dance, terhitung karena dia produk dari Q cos Q. Bisa kita buat korespondensi ya antara Q2 dengan Q cos Q. Nah, lalu Q cos Q karena Q adalah gunanya terhitung, berarti waktu dilakukan cos oleh hingga itu tetap terhitung. Oke, baik, itu adalah penjelasan mengenai matrix variabel dan juga yang himpunan dance. Nah, untuk selanjutnya kita bahas ya dua contoh soal ya mengenai himpunan dance. Ini saya berikan dulu soalnya. Nomor 1, ini nomor 2. Dan jika teman-teman ingin istilahnya mencoba terlebih dahulu, dipersilahkan di pause dulu videonya dan juga nanti dilanjutkan kembali setelah selesai mengerjakan pekerjaan Anda. Oke, nomor 1 ini kita diberikan metrik X1, D1, lalu X2, D2. Lalu dari kita belajar tentang uang metrik, XD itu uang metrik dengan ini X-nya ini kalau kita bentuk X-nya itu adalah cost product dari X1 dan X2, dia tetap merupakan uang metrik ya terhadap metrik D, yaitu maksimum dari ini dan ini 2 harusnya ya, D2. Lalu untuk setiap XY di X. Lebih lanjut diketahui A1 density X1 dan A2 density X2. Kita diminta membuktikan bahwa himpunan A yaitu A1 cos X2 itu density X. Lalu yang nomor 2 kita diberikan uang metrik FD, lalu ada himpunan A yaitu berisi Y1, I-nya berjalan pada bilangan asli, itu dense, himpunan ini dense. Lalu ada ini, theta ini yaitu himpunan semua bola, pusat YI, jari R dengan I itu, YI itu anggota A, ini YI anggota A, Q itu bilangan rasional positif. Lalu kita diminta membuktikan untuk setiap himpunan terbuka G di X dan Y di G akan terdapat U anggota theta sehingga Y anggota U dan U subset G. Ini gimana nanti kita membuktikannya. Oke, selanjutnya mari kita bahas nomor 1 dulu. Nah, ini kan kita ini ya. Sudah jelas ya, kalau membuktikan A dense berarti buktikan A closure sama dengan X. Nah, A closure jelas subset X. Nah, tinggal kita tunjukkan X subset A closure. Yang pertama kita diberikan sembarang epsilon positif dan X di X. Kita sebut X-nya X1, X2. Nah, ini berarti kan dari definisi cost product, X1 itu anggota A1 dan X2 anggota A2. Nah, di sini A1 itu dense di X1 dan A2 dense di X2. Nah, karena ini dense berarti X1 itu titik closure A1, begitu juga X2 titik closure A2. Nah, berarti kan untuk positif tadi, B, ini D1 ya, saya beri indeks bola dengan metrik yang dipakai D1, DX1, R itu jika iris dengan A1 tidak kosong. Lalu ini berarti BD2 X2, R itu tak kosong. Diiriskan dengan A2 itu tidak kosong. Ini nanti kita saya geser dulu ke kiri ya supaya luas ininya. Ini berarti
tujuan kita adalah menunjukkan X itu titik closure dari A ya. Sebelum itu kita terjemahkan dulu, tidak kosong ini berarti ada Y1 di anggota A. Demikian sehingga jarak D1 jarak Y1 dengan X1 oleh metrik D1 itu kurang dari R. Lalu ini berarti terdapat Y2 elemen dari A2. Demikian sehingga oleh metrik D2 jarak X2 dan Y2 itu kurang dari R. Nah, yang kita mau tunjukkan ditunjukkan X anggota A closure yaitu positif terdapat A anggota A sedemikian sehingga jarak dari X dan A kurang dari R. Yang kita mau adalah A anggota A. Nah, di sini kita udah muncul Y1 anggota A dan Y2 anggota A. Nah, di sini kita untuk X yang diberikan kita bisa pilih A kita adalah Y1, Y2. Ini saya mungkin bawa ke atas ya. Kita pilih A-nya adalah Y1, Y2. Lalu kita mau cek apakah betul jarak X dan A oleh metrik D itu kurang dari R. Kita pilih A-nya begini, berarti secara definisi DXA adalah maksimum Y1, X1, Y1 dan D2 X2, Y2. Maksimum ini harus kurang dari R. Nah, untuk bisa kurang dari R, kita harus lakukan modifikasi dulu supaya memenuhi dan lebih aman tentunya ya. Yaitu kita kecilkan saja ini bukan R, tapi menjadi R per 2. Nah, kalau ini kurang dari R per 2, berarti kan maksimum dari sini sudah pasti kurang dari R per 2 ya. Saya ganti merah ya biar kontras. Berarti ini R per 2. Nah, kalau sudah ini R per 2 berarti dia pasti kurang dari R. Ya. Dan kita dapatkan A itu titik closure dari X itu titik closure dari A ya. Dan karena X itu sembarang anggota X berarti A itu closure A itu dense. Nah, itu. Nah, jadi terkadang kita perlu melakukan sedikit modifikasi ya dalam melakukan pembuktian. Dan tadi awalnya kita kira cukup R itu cukup kecil untuk membuktikan, akan tetapi karena ini maksimum, ya kita kan bisa saja nanti ya lebih aman kalau kita kurang dari R2. Oke, gitu untuk soal nomor 1. Nah, dan ini adalah bukti tertulis lengkapnya ya dari yang tadi saya jelaskan. Oke. Baik, itu tadi untuk nomor 1, kita lanjut ke nomor 2 ya. Itu saya ulang kembali soalnya kita diberikan metrik XD, himpunan A itu begini, himpunan theta itu ini, tapi diingat ini L-nya harus rasional ya. Buktikan bahwa untuk setiap himpunan terbuka G dan Y di G terdapat U anggota theta sehingga berlaku sifat ini. Oke, yang pertama kita ambil sembarang himpunan terbuka G di X.
lalu kita ambil Y anggota G. Nah, ini kan G terbuka, berarti terdapat RY positif sehingga bola pusat Y jari-jari RY itu subset G. Nah, dari sifat bilangan real kan kita bisa temukan bilangan nasional RY aksen dengan RY aksen kurang dari RY. Dan tentu saja RY aksen ini harus lebih dari 0 ya. Lebih dari 0. Sorry. Oke. Di sini. Sorry. Nah, kita belum memanfaatkan sifat dense dari A. Dengan A ini dense. Untuk kita punya dua bilangan nasional ya, LY dan LY aksen. Nah, di sini densitas dari A itu berguna saat karena A dense karena A itu dense. Jadi untuk L aksen untuk si L aksen tadi itu ada ya, ada atau berlaku karena A dense berarti bola pusat X pusat Y dengan jari-jari Y aksen itu dihiaskan dengan Y aksen, kita hiaskan dengan A kosong. Nah, ini berarti terdapat Y K anggota A, demikian sehingga jarak Y dengan YK kurang dari LY aksen. Nah, kemudian yang kita masih lakukan adalah memilih U ya. U itu adalah bola pusatnya YI anggota A, dan jari-jarinya itu bilangan nasional. Nah, kita udah punya ya. Y aksen kita rasional, lalu YK sudah ada anggota A. Nah, ini kita bisa pilih dari semua yang tersedia itu, kita pilih U-nya adalah bola pusat YK jari-jari LY aksen. Dia anggota dari theta ya. Terakhir kita harus tunjukkan U subset. Terakhir kita tunjukkan U subset dari B Y aksen dan juga Y anggota ini ya. Ya, ini nanti kalau kita bisa tunjukkan ini berarti ini berlaku ini ya, subset dari. Kalau kita bisa tunjukkan ini berarti dia kan subset dari ini. Dan ini subset dari G. Berarti kalau kita bisa tunjukkan U subset ini berarti kita bisa tunjukkan juga U subset G. Nah, dan kita harus tunjukkan juga Y anggota U. Nah, dari sini udah jelas ya, Y anggota U. Karena ini berarti udah bisa kita tunjukkan Y ini anggota U. Tinggal yang ini aja. Jadi kita ambil sembarang X di U ya. Untuk membuktikan ini ya, kita ambil X anggota U berarti di anggota U berarti jarak X dan Y kurang dari Y aksennya. Nah, mau tunjukkan X itu anggota
sorry. Maaf, ini U-nya sama dengan ini. Oh iya ya, U-nya ini. Jadi kita harus tunjukkan, yang kita mau adalah menunjukkan X itu anggota dari ini. Kalau X anggota U berarti X dan ini YK. Jarak U dengan YK itu kurang dari ya. Nah, kita mau tunjukkan, berikutnya kita tunjukkan jarak X dan Y itu kurang dari ini. Nah, berarti kalau kita lihat DXY, kita punya juga elemen YK, berarti ini kurang dari X, YK dijumlahkan dengan YK, Y. Ini yang di sini X dengan YK udah kurang dari Y aksen. Ini YK dengan Y sudah kurang dari L. Ini ya, YK dan Y jaraknya juga kurang dari L ya. Nah, berarti ini karena terpecah menjadi dua suku, berarti untuk mendapatkan dia kurang dari Y aksen, kita lakukan per 2. Modifikasi ya, ini per 2. Terus di sini per 2. Lalu ini Y aksen. Nah, ini harus kita lakukan per 2. Dia tetap anggota theta ya, karena Y aksen per 2 itu juga bilangan rasional positif. Ya, berarti buktikan ini. Nah ya, berarti kita udah berhasil menunjukkan yang kita mau ya. Ini. Ya. Nah, ya. Di beres ya, teman-teman yang nomor 2 ya. Oke, kita telah menyelesaikan nomor 2 ini. Ada bukti. Nah, ini adalah tulisan yang sudah rapi ya untuk pemikiran kita. Dan terakhir ini adalah latihan soal untuk materi dense dan separable. Ini untuk ruang Euclid secara umum Rn kita bisa umum bukti R2D itu separable. Lalu kita juga bisa tunjukkan metrik C ya, kompleks itu separable juga. Kemudian pada ruang metrik biasa ini ada himpunan lain yang tidak dense. Contohnya adalah himpunan 9 bulat Z. Lalu nomor 4 adalah sifat atau yang menjadi syarat perlu cukup suatu ruang metrik itu separable. Ya, baik. Demikian materi untuk himpunan dense dan juga ruang metrik separable. Semoga teman-teman bisa terbantu ya dengan video kali ini, dan saya juga mohon maaf jika ada kesalahan baik perkataan maupun ya teknis yang tidak biasa saya selesaikan. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini berguna bagi perkuliahan teman-teman semua. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.